Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, kita akan hadir dengan ulasan narasumber bagaimana kemudian dinamika market di perdagangan kemarin dan juga proyeksinya di hari ini. Dan langsung saja saya sapa, sudah bergabung melalui sambungan Zoom dengan Octavianus Audi, pengamat pasar modal. Selamat pagi Pak Audi. Selamat pagi Mas Fajar. Apa kabar Pak Audi? Sehat, terima kasih. Sehat, baik, luar biasa. Pak Audi, ini sebelum kita cermati kembali saham per saham, kemudian bagaimana nanti laju saham-saham tersebut di tengah kondisi indeks harga saham gabungan terkini, tapi saya ingin tanyakan terlebih dahulu review market di perdagangan kemarin. Indeks harga saham gabungan harus kembali berakhir di teritori negatif, sementara Bursa Amerika Serikat dan regional bahkan cenderung menghijau pada perdagangan kemarin. Bagaimana kemudian catatan Anda, Pak Audi? Ya, kalau kita lihat sepanjang hari kemarin atau bahkan sepekan terakhir minggu lalu, itu sebenarnya kita sudah melihat bahwa ISG ini terjadi capital outflow di pasar modal khususnya. Apalagi saham-saham di caps, kalau kita lihat kemarin per hari Senin itu dominasi itu adalah perbankan, BRI di lego asing lumayan banyak. Jadi memang ini adalah salah satu dampak dari para investor ini melihat bahwa pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh Amerika atau yang terjadi di Amerika saat ini menjadi salah satu sentimen di mana terjadinya outflow asing kembali lagi ke Amerika. Dan kalau kita lihat juga yield US 10 tahun untuk bondsnya Amerika ini kembali lagi mencatatkan rekor. Jadi saya pikir banyak sekali sentimen-sentimen yang membuat terjadinya capital outflow yang terjadi di Indonesia, dan kalau kita lihat memang di sini cukup wajar di mana hampir lebih dari 40% ke atas ini memang ISG kita masih dimiliki oleh asing. Jadi memang ketika terjadi capital outflow, ya otomatis ISG kita akan cukup berat untuk naik kembali. Oke, indeks harga saham gabungan masih cukup berat untuk naik kembali. Tapi apakah kemudian capital outflow masih akan terus berlanjut seiring tadi ada data yang mengkonfirmasi sepertinya ekonomi Amerika Serikat semakin kuat begitu ya, atau pemulihannya semakin terlihat. Apakah kemudian memang indeks harga saham gabungan potensi outflow-nya tadi masih akan terus berlanjut? Jika memang iya, ini sampai kapan kira-kira mungkin proyeksinya, Pak Audi? Ya, kalau saya lihat di sini sebenarnya sentimen untuk saat ini adalah masih untuk jangka pendek terkait capital outflow, karena di mana para investor ini masih belum melihat terjadinya adanya perubahan yang signifikan dari aktivitas ekonomi di Indonesia. Jadi memang mereka lebih mengalihkan aset-asetnya mereka kembali lagi dulu ke Amerika, di mana yieldnya pun cukup menggairahkan. Tapi di satu sisi, kalau kita lihat dari data-data ekonomi Indonesia, salah satunya mungkin PMI ya, Manufacturing Index. Dan kalau kita lihat juga di beberapa negara regional di G20 juga, ini semua rata-rata ekspansif. Jadi saya pikir dengan ada data PMI ini, sebenarnya kita sudah mulai mau merangkak naik. Dan artinya kalau misalnya kita kembali kompetitif, kita bisa bersaing secara manufaktur, dan for information aja, 20% pendapatan atau gross GDP di Indonesia itu disumbang dari manufaktur. Jadi kalau manufaktur kita ini ekspansif, otomatis nanti akan kembali lagi banyaknya inflow dari asing kembali seperti itu. Oke, tapi pada keadaan normalnya atau keadaan wajarnya, Pak Audi, apakah kemudian data PMI manufaktur ini juga menjadi salah satu yang mendapat sorotan dari para investor atau pelaku di pasar modal, Pak Audi? Ya, seharusnya ini adalah salah satu indikator juga cukup penting, karena tadi seperti yang saya sudah singgung, 20% GDP dari Indonesia itu adalah berasal dari manufaktur. Jika memang manufaktur ini kembali lagi bergeliat kembali, lalu mulai ekspansif kembali, ini saya pikir menjadi momentum yang cukup menarik. Cuman kita tidak bisa langsung serta-merta bahwa ini akan menjadi dampak yang cukup positif. Karena kalau kita lihat, ini adalah kasus, kembali lagi ya, inti dari segala permasalahan saat ini adalah kasus dari COVID-19 di Indonesia. Ini masih belum teratasi secara optimal. Jadi saya pikir vaksinasi ini adalah menjadi kunci supaya perekonomian kembali bergerak kembali seperti itu. Oke, lagi-lagi memang akhirnya bagaimana kemudian pandemi COVID-19 ini bisa tertangani dan semoga cepat berakhir begitu. Tapi dari dalam negeri sendiri, Pak Audi, apakah selain data-data tadi begitu ya, PMI manufaktur yang tercatat menyentuh level 53,2 pada bulan Maret 2021, adakah data lain yang juga memang masih menjadi perhatian para investor ataupun pelaku pasar modal, Pak Audi? Ya, kalau lebih spesifik lagi terhadap saham ya, pasti kita menunggu laporan di kuartal pertama dari masing-masing emiten, di mana memang harusnya laporan keuangan ini akan menjadi konfirmasi bahwa
apakah ini sudah mulai kembali bergeliat atau malah masih berdampak terhadap dari keadaan yang tahun sebelumnya. Jadi memang kalau kita lihat di sini cerminan dari laporan keuangan atau cerminan dari keadaan ISG kita, emiten di ISG kita ini adalah bisa menjadi cerminan ekonomi secara keseluruhan di Indonesia. Tapi optimis atau tidak Pak Audi melihat atau menantikan laporan keuangan di kuartal 1, sementara laporan keuangan di tahun 2020 sudah cukup banyak yang dirilis, bahkan kita sudah bisa melihat dampak dari pandemi di berbagai emiten, di berbagai sektor apapun sudah cukup terlihat. Nah, di kuartal 1 ini sendiri, apakah kemudian ada harapan bahwa memang akhirnya bisa lebih baik dibandingkan rilis tahun 2020 kemarin? Ya, mungkin kalau secara signifikan perubahannya saya pikir ini masih akan cukup berat untuk di kuartal pertama. Tetapi harusnya di second quarter atau di third quarter harusnya sudah mulai terlihat ya. Salah satu pendorongnya adalah ya tadi selain adanya sentimen-sentimen stimulus dari global maupun dari dalam negeri itu ada PEN. Ya, ini salah satu pendorong juga khususnya di UMKM. Ini juga akan cukup berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Jadi saya pikir dengan adanya beberapa sentimen stimulus-stimulus seperti ini harusnya akan menjadi pendorong yang cukup kuat atau fundamentalis terdorong cukup kuat di emiten-emiten sehingga adanya daya beli dari masyarakat, lalu aktivitas ekonomi sudah mulai berjalan, harusnya di second atau third quarter kita sudah mulai terlihat. Oke. Di kuartal kedua ini sepertinya mungkin akan terlihat lebih terakselerasi bagaimana kemudian kinerja dari emiten-emiten, sementara kita masih nantikan juga laporan keuangan di kuartal pertama, sekaligus juga kita nantikan satu data lagi adalah pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 ya Pak Audi? Ya, betul. Oke, jadi akhirnya ini juga dinantikan oleh investor dan juga pelaku pasar. Lantas dengan berbagai keadaan dan juga kondisi tadi, Pak Audi, jika kita kembalikan ke posisi indeks harga saham gabungan yang kemarin berakhir di level 5.970, ini sebetulnya kemana lagi arahnya? Levelnya kemana lagi? Ada level-level terdekat yang mungkin bisa dijadikan acuan tidak? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari posisi secara komposit garis besar atau kita menggunakan time frame yang agak lebih besar, di sini kembali ada level support berikutnya, itu adalah di level 5.857. Ini adalah level, kalau kita flashback lagi ke bulan Januari akhir, ya ini adalah level di mana ketika ISG drop kembali, ini adalah titik reboundnya. Jadi saya pikir ini boleh diperhatikan atau dijadikan acuan juga. Ini adalah level 5.857. Ya, even nanti dia masih bertahan di atasnya level tersebut, harusnya sih saya pikir akan terjadi bounce lagi. Cuman kalau dia jebol ke bawah, ya ini harusnya akan jadi worst case. Ya kemungkinan besar ISG bisa menyentuh level 5.500 atau 5.600. Oke, jadi ya, itu level-level yang bisa dicermati tentunya bagaimana kemudian indeks harga saham gabungan arahnya kemana di saat hari ini atau kemarin di 5.970. Semoga bisa menjadi catatan juga untuk Anda pemirsa memperhatikan laju indeks harga saham gabungan. Pak Audi, masih ada segmen berikutnya, nanti kita akan lanjutkan dengan ulasan berikutnya.